Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ikhwafillah, insyaallah di kesempatan video yang singkat ini kita akan membahas macam-macam jihad atau bentuk-bentuk jihad dalam Islam. Ikhwafillah, Islam merupakan agama yang tidak pernah bisa diragukan sedikit pun kebenarannya. Karena itu pantaslah kalau Islam ini agama yang harus ditegakkan oleh setiap muslim dengan berbagai cara. Semua cara yang ditempuh sebenarnya bisa kita disebut juga dengan jihad. Secara harfiah, jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ini berarti seseorang muslim harus bersungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh potensi diri dan jamaahnya bagi penegakan ajaran Islam. Kita telah sama-sama memahami dan menyadari bahwa jihad di jalan Allah bagi usaha menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat merupakan suatu keharusan mutlak bagi setiap muslim. Itu sebabnya lapangan jihad itu sangat luas. Dia tidak hanya berbentuk perang secara fisik dalam melawan orang-orang yang kafir, tapi juga segala usaha yang sungguh-sungguh bagi tegaknya al-Islam. Oleh karena itu, di samping jihad secara fisik dalam bentuk perang, ada macam-macam jihad lainnya dalam Islam. Nah, ikhwafillah, kalau disederhanakan, sekurang-kurangnya ada 3 macam jihad ya yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, jihad dalam melawan hawa nafsu. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dengan terkendalinya hawa nafsu, seseorang tidak akan selalu menuruti apa yang diinginkannya, tapi dia selalu memilih dan memilah mana yang harus diturutinya. Keinginan yang diturutinya hanyalah keinginan-keinginan yang disenangi dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa orang yang berjihad melawan hawa nafsunya adalah seorang mujahid. Maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang berjuang terhadap hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah. Nah, manakala kita tidak berhasil dalam perang atau jihad melawan hawa nafsu, maka bisa jadi kita akan tunduk pada segala keinginan meskipun keinginan itu tidak benar. Dan kondisi seperti itu akan membuat kita menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, dan ini merupakan kesesatan dan kenistaan yang tiada terkira. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi. Nah, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Dan Allah telah mengunci mati penglihatan dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, lapangan jihad yang harus kita lakukan adalah dengan jihad dengan lisan dan tulisan. Ini berarti dengan lisan yang kita miliki sebagai muslim, kita akan menggunakannya di dalam jihad dengan mencegah dan melarang orang lain berbuat kemungkaran atau kemaksiatan. Nah, begitu juga dengan tulisan yang kita lakukan sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkannya, bahkan menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim misalkan, dan kejam dinilai sebagai salah satu bentuk jihad yang paling afdol atau paling utama. Maka Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihadu kalimatul haqqi inda sultanin jair. Jihad paling afdol ialah yang menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim dan kejam. Nah, dengan demikian
manakala kita ingin tetap digolongkan oleh Allah ke dalam kelompok umat yang betul-betul beriman kepadanya, maka setiap kita sangat dituntut untuk memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Tentunya dengan lisan yang kita miliki maupun dengan kemampuan menulis yang baik. Nah, ikhwafillah, yang ketiga, dari macam-macam jihad yang bisa kita lakukan adalah pengorbanan, baik dengan jiwa maupun harta. Ini merupakan suatu kemestian bagi setiap muslim dalam upaya menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Perjuangan, ya, apapun yang diperjuangkan oleh manusia, pengorbanan tetap diperlukan. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan, apalagi perjuangan menegakkan agama Allah. Oleh karena itu, pengorbanan dengan jiwa dan harta merupakan kunci bagi upaya menyelamatkan diri dari azab Allah yang sangat pedih. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Quran surah Shaf ayat yang ke-10 sampai 11, artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, ikhwafillah, karena sedemikian tinggi keutamaan orang yang berkorban dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya selalu berlomba-lomba dalam jihad dengan harta dan jiwa. Nah, contoh yang bisa kita angkat tentang orang yang rela berkorban dengan jiwanya adalah Yasir dan Sumayyah, suami istri yang berstatus sebagai budak, tetapi tidak mau tunduk kepada tuannya karena perintah sang tuan yang tidak benar, yakni agar dia meninggalkan Islam dan kembali ke agama nenek moyang mereka. Dengan sebab tidak taatnya Yasir dan Sumayyah tadi dalam hal yang tidak benar itu, maka dia pun akhirnya dihukum mati dengan cara yang sangat kejam. Ya, kalau kita lihat sejarahnya itu, Yasir dijerat lehernya dengan tali dan Sumayyah ditombak perutnya hingga tembus dari bagian depan ke belakang. Sementara kalau kita lihat juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan sebagainya adalah di antara sahabat yang dengan rela berkorban di jalan Allah dengan hartanya dalam jumlah yang besar. Nah, ikhwafillah, dengan demikian ya menjadi jelas bagi kita bahwa jihad di jalan Allah itu memang merupakan suatu keharusan ya mutlak bagi upaya penyebaran dan penegakan nilai-nilai Islam. Untuk itulah jihad diwajibkan atas setiap muslim, dan sebagai muslim kita harus melakukannya sesuai dengan potensi masing-masing yang kita miliki. Semoga semangat kita dalam perjuangan menegakkan Islam berkobar-kobar hingga hembusan nafas kita yang terakhir. Demikianlah yang bisa disampaikan materi macam-macam jihad ini, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.